Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Rifatul Karisma, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Ponorogo. Di episode ini saya akan berbicara tentang model pembelajaran. Sebelumnya kita harus mengetahui tentang pengertian model pembelajaran terlebih dahulu, yaitu model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran yaitu yang pertama, memiliki prosedur ilmiah tertentu atau scientific procedure. Kedua, memiliki perincian dari hasil belajar atau specification of learning outcome. Yang ketiga, menyebutkan lingkungan belajar yang diharapkan atau specification of environment. Keempat, kriteria penampilan atau criterion of performance. 5. Cara-cara pelaksanaannya atau specification of operation. Nah, fungsi dan peran model pembelajaran itu apa aja? Yang pertama yaitu membimbing guru, mengembangkan kurikulum, penentuan bahan ajar, dan peningkatan kualitas pembelajaran. 4 kategori model pembelajaran menurut Joyce and Weil. Yang pertama adalah Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Tugas siswa adalah memecahkan masalah-masalah tersebut. Model ini menerapkan teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Yang kedua adalah personal model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya, model mengajar dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model-model mengajar dalam rumpun ini sesuai dengan paradigma student-centered atau pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. Yang ketiga adalah Social Interaction Model atau model interaksi sosial. Model mengajar Social Interaction Model menitik beratkan pada proses interaksi antara individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model mengajar di setting dalam pembelajaran berkelompok. Model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang keempat adalah behavioral model atau model perilaku. Rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, perubahan yang terjadi harus dapat diamati, sehingga guru dapat menguraikan langkah-langkah pembelajaran yang konkret dan dapat diamati dalam upaya evaluasi perkembangan peserta didiknya. Kemudian, kita akan membahas contoh kelompok model-model yang kita bicarakan tadi. Yang pertama adalah model pengolahan informasi, contohnya pencapaian konsep atau konsep attainment. Yang kedua, berpikir induktif atau inductive thinking. Yang ketiga, latihan penelitian atau inquiry thinking. Keempat, pemandu awal, advanced organizer. Kelima, memorisasi atau memorization. Keenam, pengembangan intelek atau developing intellect. Ketujuh, penelitian ilmiah atau scientific inquiry. Kemudian contoh model personal yaitu pengajaran tanpa arahan atau non-directive teaching. Kedua, synectics atau synectic model. Ketiga, latihan kesadaran atau awareness training. Keempat, pertemuan kelas atau classroom meeting. Kemudian contoh model sosial yang pertama adalah investigasi kelompok atau group investigation. Kedua, bermain peran atau role playing. Ketiga, penelitian jurisprudensial atau jurisprudential inquiry. Keempat, latihan laboratoris atau laboratory training. Kelima, penelitian ilmu sosial atau social science inquiries.
Contoh model sistem perilaku yang pertama adalah belajar tuntas atau mastery learning, kedua pembelajaran langsung atau direct instruction, ketiga belajar kontrol diri atau learning self-control, keempat latihan pengembangan keterampilan dan konsep atau training for skill and concept development, kelima latihan asertif atau assertive training. Kemudian unsur-unsur model pembelajaran itu apa aja? Yang pertama adalah sintakmatik, yaitu tahap-tahap kegiatan dari pelaksanaan model pembelajaran. Yang kedua, sistem sosial, adalah situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam pelaksanaan model. Ketiga, prinsip reaksi, adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana seharusnya guru melihat dan memperlakukan peserta didik, termasuk bagaimana seharusnya guru memberikan respon terhadap mereka. Yang keempat, yaitu sistem pendukung. Segala sarana, bahan, dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan model. Yang kelima, dampak instruksional dan pengiring, adalah dampak instruksional merupakan hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan peserta didik pada tujuan yang diharapkan. Dampak pengiring ialah hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh suatu proses pembelajaran. Model-model pembelajaran. Jenis model, model pengolahan informasi, orientasi pokoknya adalah proses kognitif, pemahaman dunia, pemecahan masalah, dan berpikir induktif. Yang kedua ada jenis model personal, orientasi pokok. Model personal adalah kesadaran individu, uniqueness, kemandirian, pembinaan kepribadian. Jenis model sosial, orientasi pokoknya yaitu semangat kelompok atau sinergi, kebersamaan, interaksi sosial, dan individu sebagai aktor sosial. Jenis model sistem perilaku, orientasi pokoknya yaitu social learning, koreksi diri, terapi perilaku, dan respon terhadap tugas. Kemudian kita akan membahas tentang model pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama ada model pembelajaran discovery. Apa itu discovery learning atau pembelajaran discovery? Yaitu proses pencarian pengetahuan yang dilakukan oleh siswa untuk menemukan suatu pemecahan masalah atau fakta. Dengan kata lain, siswa berusaha sendiri untuk mencari pengetahuannya demi menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Nah, ciri khusus yang membedakan discovery learning dengan model pembelajaran lainnya itu apa? Yaitu yang pertama, pembelajaran dilakukan melalui proses eksplorasi dan pemecahan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Yang kedua, kegiatan pembelajaran berfokus pada siswa. Yang ketiga, proses belajar menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Langkah-langkah discovery learning. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua hipotesis umum, yang ketiga pengujian hipotesis, keempat penarikan kesimpulan, dan yang kelima adalah regulasi. Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam penerapan discovery learning adalah memberikan kesempatan yang besar bagi siswa untuk menemukan dan menggali pengetahuannya sendiri. Yang kedua adalah model pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu model pembelajaran yang dirancang pada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah agar siswa mendapat pengetahuan penting. Dengan demikian, diharapkan siswa mahir dalam memecahkan masalah, memiliki model belajar sendiri, dan memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Prinsip model pembelajaran berbasis masalah yang harus diperhatikan meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, konsep dasar. Yang kedua, pendefinisian masalah. Yang ketiga, pembelajaran mandiri. Keempat, pertukaran pengetahuan. Peran guru, siswa, dan masalah dalam pembelajaran berbasis masalah yaitu
asking about thinking atau bertanya tentang pemikiran, memonitor pembelajaran, probing atau menantang siswa untuk berpikir, menjaga agar siswa terlibat, mengatur dinamika kelompok, dan menjaga berlangsungnya proses. Yang kita bicarakan tadi adalah peran guru. Terus, apa peran siswa sebagai problem solver dalam pembelajaran berbasis masalah? Yang pertama adalah peserta yang aktif, kemudian terlibat langsung dalam pembelajaran dan membangun pembelajaran. Kemudian yaitu model pembelajaran inquiry. Definisinya apa? Yaitu adalah proses belajar yang memberi kesempatan pada siswa untuk menguji dan menafsirkan problem secara sistematika yang memberikan konklusi berdasarkan pembuktian. Lebih lanjut dikatakan, model pembelajaran inquiry adalah suatu proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis. Model atau pendekatan pembelajaran inquiry merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Ciri utama yang dimiliki oleh pendekatan inquiry yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan atau menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri serta mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Yang terakhir ada pendekatan model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, yaitu adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam pengetahuannya sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Model pembelajaran project-based learning ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah produk. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan proyeknya. Hal ini tentu saja lebih menantang daripada hanya duduk diam, mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku, kemudian mengerjakan kuis atau tes. Prinsip-prinsip dalam project-based learning yaitu berawal dari sebuah masalah atau pertanyaan, otentik dan relevan, kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih, self-reflection, feedback, dan yang terakhir adalah presentasi. Ciri-ciri pembelajaran project-based learning yaitu siswa diarahkan untuk membuat keputusan dan membuat kerangka kerjanya sendiri. Kemudian terdapat masalah atau pertanyaan yang harus dipecahkan. Yang ketiga adalah siswa merancang proses untuk mencapai hasil yang telah ditentukan. Keempat, setiap siswa memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan untuk menyelesaikan proyeknya. Yang kelima, siswa harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan. Yang keenam, siswa secara teratur melakukan refleksi atas apa yang mereka kerjakan. Yang ketujuh, hasil akhir yang diharapkan adalah siswa menghasilkan sebuah produk dan dievaluasi kualitasnya. Kemudian yang terakhir adalah kelas harus mendukung adanya perubahan dan tidak membuat siswa takut melakukan kesalahan. Langkah-langkah pembelajaran project-based learning itu apa? Yang pertama adalah mulai dengan sebuah pertanyaan. Yang kedua, membuat perencanaan atau design a plan for the project. Yang ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Yang keempat, mengawasi proses pengerjaan proyek.
Yang kelima, memberikan penilaian terhadap produk yang dihasilkan. Yang keenam adalah melakukan evaluasi. Demikian pembahasan tentang materi model pembelajaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan podcast ini.